Kekuatan dari benih. Setiap benih memiliki kekuatan dan terkadang kita tidak melihatnya. Dengan mata biasa, kita tidak memahaminya. Kapanpun dalam hidup Anda datang ke suatu tempat, Anda tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Anda tidak dapat mengubah keadaan yang ada. Anda ada di tempat yang baik. Itu adalah persimpangan jalan antara jalan Anda dan Allah. Dan mari kita lihat siapa yang akan menang. Anda datang ke sebuah tempat dalam hidup Anda di mana Anda tidak dapat mengubah apapun. Dalam hidup, dalam hubungan dan keluarga Anda tidak bisa. Dan Anda memahami itu. Tapi Anda tidak menyerah. Namun Anda menyerahkannya. Anda berada di tempat yang baik. Berhentilah menjadi Allah bagi diri Anda. Dan ketahuilah bahwa Anda tidak memegang kendali. Anda tidak memegang kendali dan tidak akan pernah memegang kendali. Dan itu tidak akan bisa bekerja ketika Anda berusaha memegang kendali. Anda akan selalu kehilangan hal itu. Kemanapun Anda akan selalu gagal. Entah bagaimana ketika Anda tidak mempercayai Allah. Anda harus datang ke suatu tempat untuk berserah. Berserah memiliki kedamaian. Itu tidak pahit. Tapi menyerah, itulah yang pahit. Jika Anda menyerah, Anda memiliki rasa kepahitan kepada orang tersebut. Anda menyerah. Anda marah pada mereka. Anda frustasi. Saya tidak bisa menyepakati ini lagi, saya menyerah. Banyak orang berkata demikian. Dan kemudian ada yang berkata, saya tidak bisa memperbaiki ini. Saya menyerahkannya kepada Allah. Saya memiliki kedamaian. Anda lihat? Berserah itu bukan menyerah, selalu berharap dan mempercayai. Di sisi lain, menyerah itu selalu membawa kemarahan, kebencian, kepahitan. Anda dapat bertanya hari ini, apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Bagaimana saya bisa mengubah ini? Bagaimana saya bisa mengubah anak-anak saya, mengubah keluarga saya, mengubah diri saya sendiri? Dan saya bisa katakan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Tidak punya kekuatan untuk mengubah diri Anda sendiri. Ini mengapa Anda butuh Allah. Kita semua lumpuh, kita semua buta, kita semua cacat. Agar kita dapat disembuhkan oleh tangan Tuhan, agar kita dapat dipulihkan dan diubah untuk kemuliaannya. Kita semua kehilangan sesuatu. Agar kita dapat berpaling padanya. Dan pergi padanya. Dan berserah padanya. Salah satu dari kita mengatakan, Anda tuli. Bagaimana Anda bisa mendengar? Karena ini bukan halangan Anda. Orang tuli berkata, Anda buta, kenapa Anda tidak melihat? Dan orang lain menunjukkan jarinya. Mengapa Anda melakukan itu? Sementara dia gagal dalam hal lain. Kita menghakimi, mengkritik, namun kita tidak tahu kalau kita membutuhkan jamahan dari Allah. Apa yang dapat saya lakukan? Bagaimana saya dapat menjadi pemenang? Saya beritahu sebuah rahasia, misteri rahasia yang paling mendalam hari ini. Pergi berlutut dan katakan, Tuhanku, aku butuh Engkau. Tuhan Yesus, saya membutuhkanmu dan saya tidak bisa melakukan ini sendiri lagi. Saya lelah dan semakin lelah dan saya serahkan ini padamu. Saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah pada anak-anakku. Saya tidak mau menyerah atas perkawinanku. Saya tidak ingin menyerah pada kesehatanku. Kesembuhan. Saya berserah padamu. Datang dan jadilah rencanamu. Saya akui bahwa saya menyedihkan tanpamu. Saya akui bahwa saya tidak dapat melakukan apapun tanpamu. Saya membutuhkanmu. Salah satu doa yang paling kuat yang Anda bisa doakan dalam hidup Anda, dan itu pasti dan sangat pasti membuat Tuhan senang karena Anda membutuhkannya. Aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Jadilah kehendakmu. Biarlah kehendakmu yang jadi.
Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tidak ada rencana, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada wawasan yang dapat berhasil melawan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa berhasil melawan firman-Nya. Kekuatan dari benih. Biasanya kita tidak mengerti, tapi Anda pergi ke dokter, Anda pergi ke dokter. Mereka biasanya meminta Anda mengisi formulir. Mereka bertanya, apa ayah Anda menderita penyakit ini? Apa ibu Anda? Adakah yang punya penyakit jantung di keluarga Anda? Bagaimana dengan ayah Anda? Apakah dia perokok? Adakah pecandu alkohol? Adakah yang mengalami depresi mental, cacat mental? Adakah di keluarga Anda? Mengapa? Karena kekuatan dari benih. Karena di suatu area dalam garis keturunan, walaupun Anda membencinya, Anda mewarisinya. Anda membawa benih itu. Anda membawa benih itu. Anda memiliki keberanian dan sikap dan penderitaan dari ibu Anda, tetapi Anda membawa benih itu. Anda benci pada perlakuan ayah pada Anda dan betapa tidak berfungsinya dia, tapi Anda membawa benihnya. Kekuatan dari benih. Tetapi Tuhan dapat melakukan sesuatu yang lebih kuat di hati Anda hari ini dan saat ini, karena Anda dapat secara supranatural mengaktifkan kekuatan benihnya. Dengarkan sungguh-sungguh. Hidup Anda bisa berubah hari ini. Mentalitas Anda, pola pikir Anda bisa berubah hari ini. Jika Anda melepaskan benih yang Anda warisi melalui DNA Anda dan menerima apa yang Tuhan miliki. Saya adalah putri budak wanita Hagar dari keturunan. Tetapi hari ini saya adalah seorang putri dari Sarah. Seorang putri dari janji. Saya berasal dari keturunan Ismail. Benih saya adalah benih dari Ismail. Tetapi hari ini saya berdiri di sini karena Yesus Kristus, karena darah domba yang sempurna, dan karena iman saya kepada Yesus Kristus. Saya adalah benih dari Abraham. Dan Injil mengatakan hanya ada satu benih. Dan itu benih Abraham kepada Ishak. Hanya karena iman saya kepada Yesus Kristus, semua persamaan telah berubah. Saya membawa benih ayah saya membawa benih ibu saya. Semakin saya katakan saya tidak akan menjadi seperti ibu saya menjadi seperti dia. Semakin saya mengatakan saya tidak akan menjadi seperti ayah saya menjadi seperti dia. Tapi kemudian ketika saya datang kepada Yesus Kristus, semua persamaan berubah. Dan itu berubah melalui iman saya, berubah melalui proses, berubah melalui waktu, berubah dari pengabdian saya, dari keputusasaan saya, tetapi itu berubah karena ada kekuatan dari benih. Ada seorang gadis, mereka membawa kepada saya bertahun-tahun lalu, gadis cantik ini 30 tahun. 30 tahun umurnya. Gadis yang cantik. Ibu dan ayahnya membawa dia kepada saya dan mereka berkata, Anda perlu menolongnya, Anda perlu melepaskannya. Dia didiagnosa schizophrenia, dia harus minum obat yang sangat banyak, obat yang keras yang begitu banyak setiap hari. Dia berada di rumah sakit jiwa, dari satu ke satu lainnya, satu demi satu mereka akan mengusirnya dari rumah sakit jiwa. Dia akan melarikan diri dan polisi akan membawanya kembali. Ia mencoba bunuh diri berkali-kali. Mencoba membakar orang tuanya, membakar rumahnya. Dan mereka membawanya berharap untuk melihat perubahan. Mereka ingin saya mengurusnya. Seolah-olah saya adalah solusinya. Seolah saya punya formula ajaib. Saya berkata tidak. Jangan kemana-mana, kita harus bicara. Beberapa hal Tuhan yang ungkapkan, beberapa hal lagi Anda yang ungkapkan. Kita akan mencari solusinya. Ada yang mau kau katakan padaku? Dia bilang tidak. Mereka bersikap seperti keluarga yang sempurna, suami dan istri. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan Tuhan memberitahu saya untuk bertanya, apa yang terjadi selama masa kehamilan ibunya?
Dan ibunya berkata, saya punya masa kehamilan yang sangat baik. Masa kanak-kanaknya juga sangat baik. Saya berkata, kapan dia mulai bertingkah seperti itu? Dia berkata, setelah 16 tahun. Semuanya normal. Saya berkata, tidak. Tuhan yang memberitahu saya bahwa Anda harus memberitahukan apa yang telah Anda lakukan selama kehamilan Anda. Dia berkata, apa hubungan hal ini dengan kehamilan saya? Ini terjadi setelah berumur 16 tahun. Saya berkata, baik, saya tidak dapat membantu Anda jika Anda tidak jujur dan transparan saat ini. Tidak ada. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dan pada akhirnya, saya tidak akan menjadi orang yang memperbaiki ini. Tapi Yesus Kristus, Anda tidak berbohong pada saya, tapi berbohong padanya juga. Dan kemudian, ibu itu mengaku. Dia berkata, ketika saya hamil, saya pergi ke paranormal. Dan wanita paranormal ini, dia mulai berguncang ke sana kemari. Dia mulai kerasukan setan dan lainnya. Dan saya mulai mengikutinya karena saya ingin tahu nasib anak ini dan lain-lainnya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, kalau gadis ini melakukan hal-hal persis yang digambarkan ibunya, selalu mengguncangkan dirinya berulang-ulang. Saya tanya, apakah Anda bertobat? Ibu itu berkata, ya, saya tidak bermaksud demikian ketika saya pergi ke paranormal. Saya pikir itu hanya hal biasa. Apa maksudnya hal biasa? Saya katakan, apakah Anda seorang yang percaya pada Yesus Kristus? Dia seperti, iya, suami saya dan saya pergi ke altar call, kami memberikan hidup kami kepada Yesus. Setelah itu, apakah Anda pergi ke paranormal itu? Katanya, iya, kami baru dalam Tuhan, kami tidak tahu yang lebih baik. Jadi, Anda tahu itu di bawah kasih karunia. Saya berkata, jadi Anda pergi keluar dan tidur dengan pria lain itu biasa? Dia bilang, tentu saja tidak, saya seorang wanita yang setia. Dia menjawab, berani sekali Anda bisa berpikir bahwa saya bisa berselingkuh dari suami saya. Dan saya berkata, Anda telah berselingkuh dari Tuhan. Jika Anda tidak melakukan ini kepada suami, bagaimana Anda bisa melakukan itu kepada Tuhan? Dan Anda pikir itu biasa saja? Ini adalah mentalitas Anda dan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda bertobat. Kemudian kami duduk dan kami mulai bicara dan ibu ini mulai menangis. Dan suaminya mulai menceritakan banyak hal. Dan setelah setengah jam baru saya tahu kalau cacat mental, kecacatan dan kesulitan gadis ini bukan hanya dari dirinya. Kekuatan dari benih. Kekuatan dari benih. Dan ketika dia berusia 15, 16, dia selalu berjanji pada dirinya, dia tidak akan menjadi seperti ayahnya. Dan di sana dia ada di depan saya dan saya melihat sebuah salinan. Seorang anak yang sakit jiwa berperilaku identik dan berbicara persis seperti ayahnya. Dan saya berkata, Anda perlu mengaku. Kita harus pergi ke hadapan Tuhan dan Anda tahu mereka tidak bersedia. Ada hal-hal yang terjadi dalam keluarga ini yang diletakkan di bawah karpet. Dan mereka tidak mau berurusan dengan ini untuk menukar benih yang ditanam dahulu kala dengan benih dari Yesus Kristus. Mereka tidak mau. Mungkin secara mental dan kecerdasan mereka telah memberikan hidup kepada Yesus. Mereka pikir mereka mengerti dalam benak mereka apa hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi di dalam hati mereka tidak peduli. Mereka tidak mau membicarakannya. Mereka tidak mau menyebutkannya bahwa mereka butuh bantuan dan pelepasan. Dan gadis itu berusia 40 tahun hari ini dalam kondisi yang sama. Dan hidupnya terbuang. Tetapi ini adalah 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ikatan yang harus dipatahkan. Dan orang tuanya membawa dia. Mereka membawa dia. Ini dia, perbaiki. Kekuatan dari benih. Ada anak laki-laki, 3 anak laki-laki yang akan saya bicarakan. Yang satu dibesarkan dalam rumah yang penuh kasih. Ayah dan ibu di sana. Tidak ada perceraian, perkelahian, mereka memiliki kesulitan tiap hari dengan rumah yang penuh kasih. Dan mereka selalu berbicara hal-hal yang indah ke dalam kehidupan anak ini. Dia dapat melakukan apa saja
Dengan bantuan Tuhan, dia bisa menjadi apa saja sesuai dengan panggilan Allah. Dia memiliki potensi dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan hal yang sama yang Alkitab katakan tentang dia. Dan anak muda ini tumbuh menjadi seorang penulis yang luar biasa dan mengubah dunia, berdampak pada dunia dengan tulisannya. Kekuatan dari benih. Dan ada anak lelaki lain. Saya bertemu dengan anak ini, ia dibesarkan, diselokan di sebuah lingkungan kumuh, pengedar narkoba yang buruk dan pecandu narkoba. Dipukuli setiap hari. Jika tidak setiap hari, setiap beberapa hari ia diperkosa. Sejak umur 9 tahun. Dan berakhir di penjara. Dengan hukuman seumur hidup. Orang tuanya selalu mengatakan, kamu tidak pernah mencapai sesuatu. Kamu tidak pernah cukup baik. Kamu akan berada di penjara. Lihat dirimu, lihat dirimu. Lihat semua keluarga kita. Kamu akan menjadi seperti itu. Ayahmu masuk penjara dan kamu juga akan masuk penjara. Kekuatan dari benih. Saya bertemu dengan pria ini. Puji Tuhan, dia menyerahkan hidupnya untuk Kristus di penjara. Dan dia adalah orang yang berubah di penjara. Tetapi dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Kekuatan dari benih. Kemudian, dia memberitahu kami tentang seorang anak lelaki, tetangga sebelahnya, yang telah melakukan hal-hal sama dengannya. Anak ini mengalami hal yang lebih buruk. Lebih buruk. Tapi dia pergi ke sekolah dan gurunya mulai memberitahu padanya. Tuhan mengasihimu. Dia ingin mengubah hidupmu. Dia ingin menjagamu. Dia ingin mengubah pikiranmu. Dia putuskan lingkaran itu. Dan anak ini mulai percaya pada guru tersebut. Dan dia menjadi pengusaha yang sukses. Kekuatan dari benih. Anda perlu memahami hari ini bahwa kita memiliki dua benih dalam diri kita, yang baik dan yang buruk. Entah bagaimana seorang pengganggu, seorang ayah yang jahat, seorang ibu yang buruk, atau seorang kerabat yang kejam berbicara dalam hidup Anda. Entah bagaimana pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan verbal, siksaan, entah bagaimana bisa masuk ke dalam Anda. Kekuatan dari benih. Kita memiliki pilihan. Bahwa firman Allah, apa yang dia katakan dan janjinya, identitas dalam Yesus Kristus. Siapa kita? Pewaris Abraham, anak-anak Allah. Kekuatan dari benih. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari benih. Jika hari ini Anda memiliki benih dalam hidup Anda yang ditanam oleh orang tua Anda dengan cara yang salah, itu bukanlah rencana Allah untuk Anda. Itu bukan bagian dari takdir Tuhan bagi Anda. Anda perlu berdoa dan menolak benih itu. Kutuk generasi itu dari hidup Anda. Dan akui kekuatan dari benih. Jangan menyalahkan. Ambil tanggung jawab untuk tindakan Anda. Jangan katakan, ayah saya lakukan ini, dia seorang pemabuk, karena itu saya menjadi alkoholik. Ambil tanggung jawabnya. Dan tolak benih itu. Dan terima yang telah Allah berikan pada Anda. Kekuatan dari benih. Rasisme, sebuah benih. Kebencian itu, sebuah benih. Takut, itu sebuah benih, sebuah penyakit. Tapi ada benih yang ditanam oleh musuh. Penyiksaan mental, itu sebuah benih. Tapi juga kasih adalah sebuah benih. Damai itu sebuah benih. Harapan sebuah benih. Dan pilihan ada pada Anda. Anda memiliki kebebasan. Anda pilih benih yang mana yang ingin Anda siram. Dan benih mana yang ingin Anda biarkan, tolak, dan matikan. Kejadian 1 ayat 11, Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.
Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih akan kembali dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi jenis benih apa yang Anda tabur, Anda akan tuai buahnya. Jika Anda menabur kebencian, Anda akan menuai kebencian. Jika Anda menaburkan kepahitan, Anda akan menuai kepahitan. Jika menabur kasih, Anda akan menuai kasih. Jika menabur harapan, Anda akan menuai harapan. Matius 13 ayat 2-4. Ini menakjubkan bagaimana Yesus dalam perumpamaannya menggunakan benih dan bercocok tanam dan makanan. Begitu indahnya disatukan secara ilahi oleh Allah untuk pemahaman kita tentang kekuatan dari benih. Dalam Matius 13 ayat 2-4. Orang banyak berkumpul di sekelilingnya sehingga ia naik ke perahu dan duduk di dalamnya. Sementara semua orang berdiri di pantai, kemudian dia memberitahu mereka banyak hal. Dalam perumpamaan yang mengatakan, seorang petani keluar untuk menabur benihnya. Ketika dia menyebarkan benih, beberapa jatuh di sepanjang jalan dan burung-burung datang dan memakannya. Beberapa jatuh di tempat berbatu, di mana tidak memiliki banyak tanah. Benihnya timbul dengan cepat karena tanahnya dangkal. Tetapi ketika matahari terbit, tanaman itu hangus dan layu karena tidak memiliki akar. Benih lain jatuh di antara semak duri yang kemudian tumbuh dan terhimpit. Sementara benih lainnya jatuh di tanah yang subur, di mana itu berbuah 160-30 kali lipat dari apa yang ditabur. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Begitupun dengan tanah di hati Anda. Sangat penting hari ini untuk memutuskan benih mana yang ingin Anda simpan dan diberikan makanan dan diberi pupuk dan air. Sangat-sangat penting bagi Anda untuk mengerti bahwa Anda memiliki kehendak dan otoritas dalam hidup Anda untuk menyimpan benih apapun yang ingin Anda simpan dan tolak benih apapun yang ingin Anda tolak. Dan jangan hanya basa-basi saja. Ini harus dengan iman. Dan bukti dari iman Anda adalah jalan Anda. Dan bukti dari kepercayaan Anda adalah perilaku Anda. Anda tidak harus menjalani hidup Anda seperti ayah Anda atau yang ibu Anda lakukan. Anda tidak harus jatuh ke lubang yang sama seperti mereka. Tapi jika Anda tidak datang pada Kristus dan berserah, Anda akan hidup sama seperti mereka. Anda membutuhkan kuasa Allah hari ini. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, Anda telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan abadi. Mungkin banyak benih buruk ditanam di dalam diri Anda. Ini bukan masalah. Anda dapat mencekik benih yang buruk itu dengan firman Allah. Anda harus mulai membaca janjinya. Perlu mulai membaca siapa Anda di dalam Yesus Kristus. Karena iman datang melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ini akan menjadi iman di dalam diri Anda. Dan itu akan mencekik benih yang buruk itu. Ini adalah keputusan Anda. Tetapi hari ini saya menyarankan untuk tidak meremehkan kekuatan dari benih. Saya adalah benih, seorang wanita budak. Hari ini hanya karena iman saya dalam Yesus Kristus, saya adalah benih, wanita merdeka. Mungkin Anda di bawah ikatan saat ini. Mungkin Anda memiliki rantai yang tidak terlihat di hati Anda.
Karena benih kejahatan yang ditanam karena perkataan orang lain yang ditanam di dalam diri Anda. Ini adalah keputusan. Ini adalah titik balik dalam hidup Anda untuk berkata, saya akan memilih apa yang Tuhan katakan daripada apa yang orang katakan. Saya akan memilih jenis benih apa yang Tuhan berikan kepada saya daripada apa yang saya warisi dari orang tua saya. Dan saya tidak akan memberikan benih ini kepada anak-anak saya. Saya menolak apa yang musuh coba tanamkan dalam diri saya. Dan saya meletakkan semua ini di bawah darah Yesus Kristus yang telah menjadi kutuk bagi saya. Mengambil kutuk dosa-dosa saya pada dirinya di kayu salib. Saya memilih dia. Apakah Anda siap? Apakah Anda siap untuk membuat keputusan itu? Apakah Anda siap untuk mengakui kekuatan benih dalam hidup Anda dan membuat beberapa perubahan yang akan mempengaruhi takdir Anda? Apakah Anda siap untuk datang ke altar saat ini, berserah dan menyerahkan benih yang salah dan mengambil benih yang baik?